Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum sahabat, selamat datang di channel kami. Semoga yang sudah like dan subscribe diberikan tempat istimewa di surga. Amin. Hari itu, Carmen dan Carlos sangat bersemangat karena mereka merencanakan pembaptisan pertama anak mereka, Diego. Gereja Santa Maria dipenuhi cahaya, dan suasana hati setiap jemaat tampak ceria dengan harapan baru. Pastor Lorenzo, pendeta yang sangat dihormati, menyambut mereka dengan hangat dan penuh antusiasme. Sambil mempersiapkan segala sesuatunya, Carmen mengingat momen-momen indah ketika Diego lahir ke dunia. Namun, di balik senyuman mereka, ada kegelisahan yang menggelayuti pikiran Carmen. Ia merasa ada yang aneh dengan bayinya. Beberapa hari terakhir, Diego sering tampak menatap langit, seolah-olah melihat sesuatu yang tak dapat dijelaskan. Teman-teman dan kerabat menyemangati mereka, meyakinkan bahwa pembaptisan adalah langkah penting dalam kehidupan spiritual. Di tengah persiapan yang intens, Carlos berusaha meyakinkan Carmen bahwa ini adalah saat yang tepat untuk menunjukkan iman mereka. Namun, Carmen terus merasakan firasat buruk yang terus mengganggu pikirannya, meskipun ia berusaha untuk tidak mempedulikannya. Dengan segala harapan dan keraguan yang bercampur aduk, mereka melangkah ke gereja, tak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Diego, dengan mata yang besar dan penuh rasa ingin tahu, menjadi pusat perhatian di antara kerumunan yang hadir. Carmen dan Carlos tidak merasa bangga melihat anak mereka dikelilingi oleh orang-orang yang mencintainya. Namun, ada sesuatu tentang cara Diego melihat orang-orang di sekelilingnya yang membuat Carmen berpikir lebih dalam. Sejak lahir, Diego tampak memiliki kepekaan yang luar biasa, seolah bisa merasakan emosi orang lain di sekitarnya. Bahkan, ada momen ketika Diego tersenyum lebar kepada seseorang yang tidak dikenalnya, membuat Carmen terpesona. Carlos menertawakan kelakuan Diego dan berkomentar bahwa anak mereka mungkin akan menjadi orang yang luar biasa. Tetapi, Carmen tidak bisa mengabaikan beberapa perasaan aneh yang menggelitik hatinya, mengingat mimpi-mimpinya yang gelap. Dia mulai menceritakan kepada sahabatnya, Elena, tentang keanehan-keanehan yang ia rasakan pada bayi mereka. Elena, yang selalu percaya pada hal-hal gaib, menyarankan Carmen untuk lebih memperhatikan tanda-tanda dari Diego. Dalam hatinya, Carmen merasa semakin bingung, tetapi ia tahu bahwa ada sesuatu yang sangat istimewa dalam diri anaknya. Beberapa malam kemudian, saat Diego tertidur, Carlos mendengar suara lembut yang keluar dari mulutnya. Suara itu seperti gumaman, tetapi ada kata-kata yang terdengar sangat jelas dan dalam, membuat Carlos tertegun. Ia mencatat setiap kata yang diucapkan Diego, merasa bahwa ini mungkin sebuah pesan dari alam lain. Dengan bersemangat, Carlos berlari menemui Carmen dan menceritakan penemuan anehnya. Carmen, yang sudah merasa cemas, langsung merasa khawatir dan bertanya-tanya apa arti semua ini. Meskipun demikian, Carlos mencoba meyakinkannya bahwa itu mungkin hanya hal biasa yang terjadi pada bayi. Namun, Carmen merasakan ada sesuatu yang lebih dalam dari sekadar gumaman bayi biasa. Ia merasa terhubung dengan alam semesta. Saat malam semakin larut, keduanya memutuskan untuk tidak terlalu memikirkan hal ini, berharap segalanya akan baik-baik saja. Namun, kegelisahan tetap menghantui Carmen, dan dia terus terjaga, merindukan kedamaian yang selama ini ia rasakan. Keanehan Diego yang semakin menjadi hanya menambah keraguan di dalam hatinya, memicu pertanyaan yang lebih dalam tentang identitas anak mereka. Gereja Santa Maria, yang dulunya merupakan masjid, memiliki sejarah yang kaya akan keanekaragaman iman. Pastor Lorenzo menjelaskan kepada Carmen dan Carlos tentang pentingnya pembaptisan sebagai pintu gerbang ke dalam komunitas iman. Dengan semangat, dia menggambarkan bagaimana gereja ini telah menjadi tempat perlindungan bagi banyak orang selama berabad-abad. Namun, Carmen merasakan adanya dualitas dalam sejarah gereja ini, seakan-akan ada sesuatu yang tidak terucapkan. Ketika mereka berjalan menyusuri koridor gereja, dia melihat lukisan-lukisan indah yang menggambarkan kisah-kisah spiritual. Tiba-tiba, Carmen teringat akan pesan yang disampaikan oleh Ibrahim, seorang pria tua yang sering mengunjungi gereja. Ibrahim pernah berkata bahwa air suci memiliki kekuatan untuk menyucikan, tetapi juga bisa menyimpan rahasia yang dalam. Di dalam hati, Carmen bertanya-tanya tentang makna yang lebih dalam dari apa yang akan terjadi pada Diego. Meskipun Carlos tampak bersemangat, Carmen merasa jiwanya bergetar, seolah ada angin segar yang membawanya ke arah yang tak terduga. Dia berjanji untuk terus mencari jawaban, menyimpan harapan agar anaknya dapat menemukan jalannya sendiri. Kegelisahan terus menghantui Carmen saat hari pembaptisan semakin dekat, meski semua tampak berjalan dengan baik.
Dia memperhatikan Diego yang sering mengerutkan kening setiap kali mendengar suara lonceng gereja. Sementara Carlos sibuk dengan persiapan, Carmen merasa seolah ada ikatan yang terputus antara dirinya dan anaknya. Dia mulai mencari informasi tentang bayi yang berbicara, berharap menemukan penjelasan tentang keanehan yang dialaminya. Kegelisahan ini membuatnya merasa terasing, dan setiap kali dia melihat Diego, dia merasakan ketidakpastian yang mendalam. Pada malam sebelum pembaptisan, Carmen terbangun dengan perasaan tidak nyaman dan berdoa untuk petunjuk dari Tuhan. Dia merasa seolah ada suara dalam dirinya yang mengingatkan untuk tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan. Namun, Carlos tetap optimis, meyakinkan Carmen bahwa Tuhan pasti memiliki rencana baik untuk keluarga mereka. Sementara itu, Elena terus mengingatkan Carmen untuk mendengarkan suara hati nuraninya dan mengandalkan instingnya sebagai seorang ibu. Dengan rasa bingung yang semakin mendalam, Carmen merasa terjebak di antara harapan dan ketakutan, menunggu hari besar itu tiba. Keesokan harinya, Carmen dan Carlos memutuskan untuk mengunjungi dokter anak, Dr. Felipe, untuk meminta saran. Mereka berharap bisa mendapatkan penjelasan yang logis mengenai perilaku Diego yang aneh. Di ruang tunggu, Carmen tidak bisa menahan kekhawatirannya, sementara Carlos berusaha untuk tetap tenang. Ketika mereka akhirnya bertemu Dr. Felipe, dokter itu mendengarkan keluhan mereka dengan saksama. Ia menjelaskan bahwa banyak bayi mengalami fase aneh dan perilaku tersebut biasanya hanya bersifat sementara. Carmen merasa sedikit lega, tetapi tetap ada keraguan di dalam hatinya yang belum terjawab. Saat dokter melakukan pemeriksaan rutin, Diego tampak tenang dan nyaman, seolah tahu bahwa semua ini untuk kebaikannya. Namun, saat mereka meninggalkan klinik, Carmen merasa seolah ada pertanda yang lebih besar yang tidak dapat mereka abaikan. Carlos berusaha meyakinkan Carmen bahwa ini adalah fase yang akan berlalu, tetapi Carmen tidak dapat menghilangkan ketakutannya. Dia mulai menyadari bahwa mungkin keanehan ini adalah cara Tuhan berbicara kepadanya, dan ia bertekad untuk mendengarkan. Dengan keinginan yang kuat, Carmen dan Carlos melanjutkan persiapan untuk pembaptisan pertama Diego. Mereka membeli pakaian yang indah untuk Diego, memilih yang terbaik untuk hari yang istimewa itu. Pastor Lorenzo sangat mendukung, berjanji akan mengatur segalanya agar acara berlangsung dengan lancar. Semua jemaat di gereja terlihat antusias, dan banyak yang menawarkan bantuan dalam persiapan. Namun, di dalam hati Carmen, kegelisahan semakin menjadi, dan ia mulai meragukan keputusannya. Dia terus berdoa, berharap agar Tuhan memberikan petunjuk yang jelas tentang apa yang seharusnya mereka lakukan. Carlos tidak menyadari ketidakpastian ini dan terus bersemangat, berbagi cerita tentang tradisi keluarga. Sementara itu, Elena berusaha menenangkan Carmen, mengingatkannya untuk tetap percaya pada rencana Tuhan. Akhirnya, saat hari pembaptisan semakin mendekat, Carmen berusaha untuk tenang dan fokus pada momen tersebut. Dia tahu bahwa meskipun ada keraguan, cinta dan iman mereka pada Tuhan akan selalu menjadi dasar keputusan mereka. Malam sebelum pembaptisan, Carmen merasakan firasat buruk yang terus menghantuinya. Dia terbangun berkali-kali, merasa seolah ada sesuatu yang tidak beres dengan rencana yang telah mereka buat. Dalam ketenangan malam, ia mulai merenung tentang apa yang sebenarnya terjadi pada Diego. Mimpi buruk yang dialaminya membuatnya merasa terperangkap dalam kegelapan dan kebingungan. Saat fajar menyingsing, Carmen merasakan ketidakpastian yang semakin menguat dan membayangi harinya. Carlos, yang tidak menyadari keresahan istrinya, tampak sangat bersemangat untuk menyambut hari istimewa itu. Dia mengajak Carmen untuk berdoa bersama sebelum memulai hari, berharap bisa mengusir semua ketakutan. Meskipun demikian, Carmen merasa seolah doa mereka tidak cukup untuk mengatasi ketidakpastian yang menggelayuti pikirannya. Dia merasa terjebak antara keinginan untuk memenuhi harapan keluarga dan mendengarkan suara hatinya sendiri. Dalam hati, Carmen berdoa agar Tuhan membimbingnya untuk mengambil keputusan yang benar, apapun yang terjadi. Malam itu, Carmen tidak bisa tidur, terjaga dengan pikiran yang berputar-putar di kepalanya. Dia mengingat semua momen indah bersama Diego dan betapa ia ingin melihat anaknya tumbuh dalam iman. Namun, semakin dalam pikirannya, semakin besar pula kegelisahan yang menggerogoti hatinya. Di tengah malam yang sunyi, dia bermimpi buruk tentang Diego yang terjebak dalam kegelapan. Dalam mimpinya, Diego berteriak dan menolak air suci, seolah-olah menandakan sesuatu yang lebih dalam. Carmen terbangun dengan jantung berdebar, merasakan keringat dingin di dahinya. Ia merasa ada pesan yang harus ditangkap, tetapi tidak bisa mengartikannya dengan jelas. Dengan mata yang masih setengah tertutup, ia mengingat semua kata-kata yang keluar dari mulut Diego sebelumnya.
Dia merasa terhubung dengan alam semesta, tetapi tetap bingung akan arti semua itu. Dengan bertekad, Charman berjanji untuk mencari tahu lebih jauh sebelum mengambil keputusan final. Keesokan harinya, saat berangkat ke gereja, Charman mendengar suara lembut di telinganya. Suara itu seolah berbisik, meminta agar ia tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan mengenai pembaptisan. Charman merasa tergetar dan mulai meragukan semua persiapan yang telah dilakukan. Di dalam hatinya, dia bertanya-tanya apakah semua ini adalah bagian dari rencana yang lebih besar. Sesampainya di gereja, suasana tetap ceria, tetapi Charman merasa terasing di tengah keramaian. Semua orang tampak antusias, sementara dia hanya bisa tersenyum lemah, berjuang melawan perasaan yang mengganggu. Pastor Lorenzo mulai memimpin kebaktian dengan penuh semangat, tetapi Charman tidak bisa fokus. Dia terus teringat pada suara yang mendengarnya di pagi hari dan apa arti pesan itu bagi dirinya. Dalam hati, Charman berharap agar ada sesuatu yang mengubah situasi ini sebelum terlambat. Namun, ketegangan di dalam dirinya semakin mendalam, dan ia tahu bahwa keputusan besar harus diambil. Hari pembaptisan tiba dengan penuh harapan dan janji, dan gereja dipenuhi dengan jemaat yang bersuka cita. Charman dan Carlos mengenakan pakaian terbaik untuk Diego, yang tampak ceria dan penuh energi. Pastor Lorenzo memulai upacara dengan khotbah yang menyentuh hati tentang pentingnya sakramen. Di tengah kebahagiaan itu, Charman masih merasakan getaran aneh dalam dirinya, seolah ada yang mengawasi. Ketika tiba saatnya untuk membaptis Diego, Pastor Lorenzo mengangkat air suci dengan penuh hikmat. Semua jemaat bersorak, tetapi Charman merasa ada kegelapan yang menyelimuti hati kecilnya. Saat air suci mendekat, Diego tiba-tiba menatap ibunya dengan mata yang dalam, seolah meminta untuk dihentikan. Dalam sekejap, seluruh gereja terdiam ketika Diego mengeluarkan suara pertamanya yang jelas, "Ya, aku menolak." Ucapan itu menggema di seluruh ruangan, mengubah suasana menjadi hening dan tegang. Charman dan Carlos terkejut, tidak bisa mempercayai apa yang baru saja mereka dengar. Kejadian yang tak terduga itu mengguncang seluruh jemaat. Wajah Pastor Lorenzo berubah menjadi pucat. Charman merasa bingung, berusaha memahami apa yang terjadi dengan anaknya yang selama ini ia cintai. Carlos berusaha untuk tetap tenang, tetapi kegelisahan di dalam hatinya semakin membesar. Jemaat mulai berbisik-bisik, beberapa tidak percaya bahwa seorang bayi bisa mengucapkan kata-kata itu. Pastor Lorenzo, dalam kebingungannya, memutuskan untuk menunda pembaptisan demi mencari penjelasan. Charman merasa semua mata tertuju padanya, seolah ia harus memberikan jawaban atas apa yang baru saja terjadi. Sementara itu, Diego tetap tenang, seolah mengerti kekacauan yang melingkupinya. Para jemaat mulai meragukan iman mereka, bertanya-tanya apakah ini pertanda dari Tuhan. Charman merasakan sebuah kelegaan sekaligus ketakutan. Dia tahu bahwa ini bukanlah akhir dari perjalanan mereka. Dengan penuh harapan, dia berdoa agar Tuhan memberi mereka petunjuk dan kekuatan untuk menghadapi apa yang akan datang. Kabar tentang bayi Diego yang berbicara menyebar seperti api di antara jemaat dan masyarakat setempat. Banyak orang datang ke gereja untuk menyaksikan dan membicarakan keajaiban yang terjadi. Beberapa menganggapnya sebagai mukjizat, sementara yang lain skeptis dan berpikir bahwa itu hanya kebetulan. Charman merasa terjebak di tengah-tengah, antara kebanggaan dan ketidakpastian akan masa depan anaknya. Di rumah, Carlos berusaha meyakinkan Charman bahwa semua ini adalah ujian iman yang harus mereka lalui. Namun, Charman terus merasakan ada yang tidak beres, seolah ada pesan yang harus ditangkap. Banyak jemaat yang mulai mempertanyakan keyakinan mereka dan menantikan pembaptisan kedua. Di sisi lain, Pastor Lorenzo merasa tertekan oleh tekanan dari jemaat dan mencari jawaban untuk kejadian tersebut. Dalam kebingungan, Charman merindukan waktu ketika hidupnya lebih sederhana tanpa kerumitan seperti ini. Dia merasa perlu berbicara dengan Diego, berharap bisa memahami apa yang ada di pikirannya yang masih sangat muda. Keluarga Charman mengalami ketegangan yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan perdebatan di antara mereka meningkat. Carlos percaya bahwa pembaptisan harus tetap dilaksanakan, tidak peduli dengan kejadian sebelumnya. Charman, di sisi lain, merasa semakin terombang-ambing oleh keraguan dan kegelisahan. Saat mereka berdiskusi, suasana semakin memanas, dengan masing-masing berpegang pada pandangan mereka. Carlos berargumen bahwa pembaptisan adalah kewajiban agama, sementara Charman mempertanyakan maknanya. Dalam hati, Charman merasa seolah suara Diego adalah suara Tuhan yang mengingatkannya untuk tidak terburu-buru. Beberapa anggota keluarga lainnya mulai ikut campur, memberikan pendapat yang semakin memperkeruh suasana.
Charmaine ingin agar semua orang memahami betapa pentingnya mendengarkan suara hati dan mengikuti naluri. Dalam keraguan dan ketegangan ini, Charmaine mencari dukungan dari sahabatnya, Elena, untuk menenangkan pikirannya. Dia tahu bahwa keputusan ini akan memengaruhi masa depan Diego, dan ia tidak ingin salah langkah. Pastor Lorenzo merenungkan kejadian luar biasa yang baru saja terjadi, mencari makna di balik kata-kata Diego. Dalam pertemuan dengan pendeta senior, dia berdiskusi tentang kemungkinan pesan yang bisa diambil dari situasi ini. Pendeta senior mengingatkan Lorenzo bahwa Tuhan sering berbicara melalui cara yang tidak terduga. Selama beberapa hari ke depan, Pastor Lorenzo berusaha merenung dan berdoa untuk mendapatkan petunjuk. Ia mengunjungi tempat-tempat suci di sekitar gereja, berharap bisa menemukan kedamaian dan jawaban. Sementara itu, Charmaine terus merenungkan apa yang sebenarnya ingin disampaikan oleh Diego. Ia merasa bahwa ada kebenaran yang lebih dalam dari sekadar pembaptisan, sesuatu yang harus mereka temukan. Dalam perjalanan spiritualnya, Charmaine mengingat kembali ajaran-ajaran agama yang pernah ia pelajari. Dia merasa bahwa kadang-kadang, kebenaran bisa sangat menyakitkan, tetapi juga sangat membebaskan. Akhirnya, Charmaine memutuskan untuk lebih mendengarkan dan memahami anaknya sebelum membuat keputusan lebih lanjut. Pastor Lorenzo mengunjungi seorang pendeta tua bernama Padre Javier untuk mendiskusikan kejadian yang menghebohkan ini. Padre Javier, yang memiliki pengalaman dalam memahami pesan spiritual, mendengarkan cerita Lorenzo dengan seksama. Dia mulai menceritakan pengalaman masa lalunya yang mirip dengan apa yang terjadi pada Diego. Lorenzo merasa terinspirasi oleh wawasan Padre Javier dan mulai melihat situasi ini dari sudut pandang baru. Padre Javier mengingatkan bahwa kadang-kadang Tuhan berkomunikasi melalui suara-suara kecil yang harus didengarkan. Dia menekankan pentingnya memberi ruang bagi Diego untuk menemukan jalannya sendiri, terlepas dari ekspektasi orang dewasa. Lorenzo merasa bahwa setiap bayi memiliki tujuan dan pesan yang mungkin lebih besar dari apa yang kita bayangkan. Saat mendengarkan nasihat Padre Javier, Lorenzo merasa seolah beban di pundaknya mulai ringan. Dia menyadari bahwa tantangan ini adalah kesempatan untuk menggali lebih dalam tentang iman dan kebenaran. Dengan rasa hormat dan rasa syukur, Lorenzo berterima kasih kepada Padre Javier atas kebijaksanaannya. Keluarga Charmaine merencanakan pembaptisan ulang, berharap agar semua bisa berjalan lancar kali ini. Carlos merasa yakin bahwa ini adalah langkah yang benar dan sangat mendesak agar acara tersebut terlaksana. Charmaine tetap meragukan keputusan itu, tetapi ia tahu bahwa Carlos sangat ingin melanjutkan rencana. Seluruh jemaat di gereja menantikan momen itu dengan harapan bahwa semua akan kembali normal. Di sisi lain, Charmaine merasa bahwa ada suara dalam dirinya yang mengingatkan untuk berhati-hati. Ketika persiapan dimulai, Diego tampak tenang, seolah memahami apa yang akan terjadi. Carlos tidak dapat menahan kegembiraannya, membayangkan bagaimana Diego akan tumbuh dalam iman Katolik. Meskipun Charmaine berusaha menutupi ketidakpastiannya, dia tahu bahwa hatinya dipenuhi keraguan. Dia berdoa agar Tuhan memberi mereka kebijaksanaan dalam mengambil keputusan yang benar untuk anak mereka. Dengan rasa campur aduk, Charmaine menyadari bahwa mereka tidak bisa terus melawan kehendak yang lebih besar. Malam sebelum pembaptisan kedua, Charmaine kembali terbangun dari mimpi buruk yang mengganggu. Dalam mimpinya, dia melihat Diego terperangkap dalam kegelapan, melawan sesuatu yang tidak bisa dilihat. Mimpi itu membuatnya terjaga, jantungnya berdebar kencang, merasa terjebak dalam ketidakpastian. Dia mulai berpikir bahwa mungkin ada makna yang lebih dalam dibalik semua yang terjadi pada Diego. Dalam ketiduran yang gelisah, dia kembali berdoa, meminta petunjuk dari Tuhan untuk membimbing langkahnya. Charmaine merasa bahwa mimpi-mimpinya adalah tanda bahwa dia harus lebih mendengarkan suara hati. Sementara itu, Carlos tampak percaya diri dan optimis, tidak menyadari kegelisahan yang dirasakan istrinya. Charmaine berharap agar ada cara untuk menjelaskan apa yang dia rasakan kepada Carlos tanpa menimbulkan ketegangan. Dengan pikiran yang penuh harapan, Charmaine merasa bahwa besok akan membawa jawaban yang dia cari. Dia bertekad untuk memperjuangkan kebenaran yang ada di dalam hatinya, tidak peduli betapa sulitnya itu. Di tengah kebingungan dan ketegangan, seorang pria tua misterius bernama Ibrahim muncul di gereja. Ibrahim sering terlihat duduk di bangku belakang gereja, dan hari itu, dia tampak lebih serius dari biasanya. Pastor Lorenzo merasakan kehadirannya dan mendekati Ibrahim, berharap bisa mendapatkan wawasan. Ibrahim mulai berbicara tentang sejarah gereja yang dulunya adalah masjid, membawa pesan tentang toleransi dan iman. Dia menjelaskan bahwa setiap tempat memiliki cerita yang harus dipahami untuk menghormati warisan spiritual.
Charmaine mendengarkan dengan seksama, merasakan koneksi yang mendalam dengan kata-kata Ibrahim. Dia percaya bahwa Ibrahim membawa pesan yang sangat penting, sesuatu yang harus mereka tangkap. Lorenzo merasa terinspirasi dan mulai berpikir tentang arti yang lebih dalam dari pembaptisan. Dalam suasana tenang, Ibrahim menyampaikan pesan tentang pentingnya menghormati pilihan hati. Charmaine merasakan harapan baru muncul dalam dirinya, dan ia mulai berpikir bahwa ini mungkin kunci untuk memahami Diego. Setelah pertemuan tersebut, Charmaine merasa terdorong untuk berbicara langsung dengan Ibrahim tentang anaknya. Dia menemui Ibrahim dan bertanya apakah dia memiliki wawasan tentang apa yang terjadi pada Diego. Ibrahim tersenyum dan mulai menjelaskan bahwa setiap bayi memiliki koneksi dengan dunia yang lebih besar. Dia berbicara tentang pentingnya mendengarkan hati nurani dan membiarkan anak-anak menemukan jalan mereka sendiri. Charmaine merasa terinspirasi, seolah-olah semua kebingungan mulai menemukan titik terang. Ibrahim juga menekankan bahwa iman adalah perjalanan pribadi yang tidak selalu mengikuti tradisi. Dia memberikan contoh orang-orang yang menemukan keyakinan mereka melalui pengalaman yang luar biasa. Sementara itu, Carlos menunggu di luar, merasakan ketegangan yang tak terucapkan antara mereka. Charmaine merasa bahwa dialog ini adalah langkah penting menuju pemahaman yang lebih dalam. Dia berjanji kepada dirinya sendiri untuk memperhatikan apa yang Diego rasakan dan mengapa dia berperilaku seperti itu. Dengan semangat yang baru, Charmaine dan Carlos melanjutkan persiapan untuk pembaptisan kedua Diego. Carlos merasa lebih optimis dan bertekad untuk membuat acara ini berjalan sempurna. Charmaine, meskipun ragu, berusaha untuk tetap berkontribusi dalam persiapan tanpa mengekspresikan kegelisahannya. Dia mulai memahami bahwa keinginan Diego harus menjadi prioritas utama, terlepas dari tradisi keluarga. Sementara itu, Pastor Lorenzo bersiap-siap dengan hati-hati, mencoba memahami apa yang mungkin terjadi kali ini. Para jemaat kembali berkumpul, berharap untuk menyaksikan momen istimewa yang mungkin akan terukir dalam sejarah. Charmaine merasa ada ketegangan yang mengalir di antara mereka, tetapi dia berusaha untuk tetap tenang. Dia berharap agar Diego bisa memberikan sinyal yang jelas tentang apa yang diinginkannya. Meskipun Carlos tampak antusias, Charmaine merasa seolah ada halangan yang tak terlihat menghalangi langkah mereka. Akhirnya, dengan harapan dan ketakutan bercampur aduk, mereka bersiap menghadapi momen penting itu. Hari pembaptisan kedua tiba, dan gereja dipenuhi dengan jemaat yang penuh harapan. Charmaine dan Carlos mengenakan pakaian yang lebih sederhana, berharap untuk menempatkan Diego di pusat perhatian. Pastor Lorenzo memulai upacara dengan khotbah yang menyentuh tentang pengorbanan dan iman. Ketika saatnya tiba untuk membaptis Diego, Charmaine merasakan detak jantungnya berdetak cepat. Dalam momen menegangkan itu, Diego tiba-tiba menatap ibunya dengan tatapan tajam dan penuh makna. Saat air suci mendekat, Diego mengeluarkan suara yang sangat jelas, "Ya, aku ingin menjadi Muslim." Suasana gereja langsung berubah menjadi hening. Tidak ada yang bisa mempercayai apa yang baru saja mereka dengar. Semua jemaat tertegun, sementara Charmaine dan Carlos tidak tahu harus berbuat apa. Pastor Lorenzo merasa seolah seluruh dunia terbalik, dan dia tidak tahu bagaimana harus merespons. Charmaine merasakan campuran antara shock dan pemahaman. Dia tahu ini adalah pesan dari Tuhan. Ketenangan yang aneh menyelimuti gereja setelah ucapan Diego menggema di dinding-dindingnya. Ibrahim melangkah ke depan, menyampaikan bahwa setiap kata yang diucapkan Diego adalah bagian dari kehendak Tuhan. Dia menjelaskan bahwa keinginan Diego untuk menjadi Muslim bukanlah penolakan, tetapi pencarian jati diri. Jemaat mulai merenung, dan beberapa merasa tergerak untuk mencari tahu lebih dalam tentang makna iman. Charmaine merasa seolah beban di pundaknya mulai menghilang, dan dia merasakan kelegaan yang luar biasa. Sementara itu, Carlos terlihat bingung, tidak tahu bagaimana menanggapi situasi ini. Pastor Lorenzo merasa terinspirasi, melihat momen ini sebagai kesempatan untuk menyatukan berbagai iman. Keluarga dan teman-teman mulai saling berdiskusi, bertanya-tanya tentang apa artinya semua ini bagi mereka. Dengan perlahan, suasana di gereja berubah menjadi dialog terbuka tentang iman dan pilihan. Charmaine tersenyum, merasakan harapan baru lahir dari momen yang tak terduga ini. Setelah kejadian itu, banyak jemaat mulai meragukan keyakinan mereka dan mencari jawaban baru. Mereka berkumpul untuk berdiskusi, berbagi pandangan tentang iman dan makna di balik kata-kata Diego. Beberapa merasa tertegun, sementara yang lain merasa tergerak untuk lebih mendalami ajaran Islam. Charmaine merasakan ketegangan di antara para jemaat, tetapi juga harapan untuk penyatuan iman yang lebih besar.
Carlos masih berjuang untuk menerima kenyataan bahwa anak mereka memilih jalan yang berbeda. Dalam diskusi yang mendalam, banyak yang mulai menggali akar sejarah gereja mereka dan pentingnya toleransi. Charmaine berusaha menjadi suara penengah, menjelaskan bahwa setiap orang memiliki jalannya masing-masing. Ibrahim berbagi cerita tentang bagaimana iman dapat membawa kedamaian, terlepas dari latar belakang. Di tengah perdebatan, Charmaine merasa ada jembatan yang mulai dibangun antara berbagai keyakinan. Dalam suasana yang penuh refleksi ini, Charmaine berharap agar semua orang dapat menemukan kedamaian dan pemahaman. Pastor Lorenzo akhirnya mengakui di depan jemaat bahwa dia merasakan sesuatu yang lebih besar daripada hanya pembaptisan. Dia berbicara tentang pengalaman pribadi dan bagaimana kejadian ini telah mengubah pandangannya. Jemaat mulai mendengarkan dengan saksama, merasakan kedalaman pesan yang disampaikan. Lorenzo mengingatkan mereka bahwa iman adalah perjalanan dan tidak selalu linear. Carlos mulai merasa tergerak, mencoba memahami apa yang sebenarnya ingin disampaikan oleh Diego. Charmaine merasa terharu mendengar suara ketulusan di dalam gereja, menyentuh hati setiap orang yang hadir. Banyak jemaat yang mulai merangkul perubahan, berusaha memahami perjalanan spiritual mereka sendiri. Dengan penuh harapan, mereka memutuskan untuk menjadikan momen ini sebagai awal dari dialog antara iman. Charmaine merasa bahwa Diego telah membuka pintu untuk pemahaman yang lebih besar, dan ia ingin mengikutinya. Di dalam hatinya, dia tahu bahwa mereka akan menemukan kebenaran yang lebih dalam bersama-sama. Ketegangan di antara Charmaine dan Carlos semakin terasa, dan mereka mulai melihat hidup dari perspektif yang berbeda. Carlos merasa bingung dan kehilangan, tidak tahu bagaimana harus menghadapi pilihan Diego. Sementara itu, Charmaine merasakan kedamaian dan penerimaan, menyadari bahwa setiap orang memiliki jalannya masing-masing. Mereka berdua mencoba saling memahami, tetapi semakin lama, perbedaan semakin mencolok. Carlos bersikeras bahwa mereka harus kembali ke iman Katolik, sementara Charmaine merasa tidak ada salahnya untuk menjelajahi pilihan lain. Dalam diskusi yang penuh emosi, mereka berdua merasa terjebak di antara harapan dan kenyataan. Charmaine berusaha menjelaskan kepada Carlos bahwa jalan spiritual bukanlah tentang salah atau benar, tetapi tentang pencarian. Carlos tetap berpegang pada tradisi, merasa bahwa itu adalah satu-satunya cara untuk menjaga keluarganya utuh. Di tengah perdebatan, mereka berdua merindukan masa-masa ketika semuanya terasa sederhana dan penuh cinta. Akhirnya, mereka bersepakat untuk memberikan waktu bagi satu sama lain, berharap agar suatu hari dapat menemukan titik temu. Beberapa jemaat gereja mengadakan pertemuan rahasia untuk membahas situasi yang baru saja terjadi. Mereka merasa perlu berbicara secara terbuka tentang pilihan yang dihadapi oleh Diego dan bagaimana hal ini memengaruhi iman mereka. Dalam pertemuan itu, banyak yang merasa bingung, tetapi juga terinspirasi untuk mencari kebenaran. Beberapa anggota berargumen bahwa mereka harus menghormati pilihan Diego dan membiarkannya menemukan jalannya. Charmaine ikut hadir, berharap untuk mendengarkan pandangan dan perasaan orang lain di gereja. Saat pertemuan berlangsung, ada rasa solidaritas yang tumbuh di antara jemaat. Mereka mulai merenungkan ajaran-ajaran yang mereka terima dan bagaimana hal itu dapat diterapkan dalam konteks baru. Ibrahim menjadi suara penengah, menjelaskan pentingnya saling menghormati dalam perbedaan iman. Dalam diskusi yang hangat, banyak yang mulai membuka diri untuk menerima perubahan. Charmaine merasa harapan baru lahir dari pertemuan ini, dan ia percaya bahwa mereka akan menemukan jalan yang lebih baik. Akhirnya, Pastor Lorenzo mengumumkan di depan gereja bahwa ia memilih untuk memeluk Islam. Pengumumannya mengejutkan banyak jemaat, tetapi juga membawa momen refleksi yang mendalam. Lorenzo menjelaskan bahwa keputusannya berasal dari pengalaman dan pengalamannya dengan Diego. Dia menegaskan bahwa iman adalah perjalanan yang harus dijalani setiap orang dengan kebebasan penuh. Meskipun ada yang merasa terkejut, banyak jemaat yang mulai merasakan ketulusan di balik keputusannya. Carlos merasa terpecah, tidak tahu bagaimana harus merespons, tetapi ia tetap menghormati keputusan Lorenzo. Charmaine merasa lega, melihat bagaimana keputusan itu menjadi langkah menuju pemahaman yang lebih besar. Dengan penuh keyakinan, Lorenzo mengajak jemaat untuk menjelajahi iman mereka secara lebih mendalam. Di tengah suasana yang campur aduk, banyak jemaat mulai membuka hati mereka untuk menerima perubahan. Charmaine merasa bahwa langkah ini akan membawa mereka menuju dialog yang lebih terbuka dan saling menghormati. Setelah keputusan Pastor Lorenzo, Gereja Santa Maria mengalami perubahan yang signifikan. Banyak jemaat yang memutuskan untuk mengikuti jejaknya, merasa terinspirasi untuk mencari kebenaran mereka sendiri.
Gereja yang dulunya dipenuhi dengan tradisi Katolik ini mulai membuka diri untuk pemahaman yang lebih luas. Carlos masih berjuang dengan keputusan itu, merasa kehilangan sesuatu yang telah menjadi bagian dari hidupnya. Carmen, di sisi lain, merasakan kelegaan dan kedamaian saat melihat komunitas bertransformasi. Mereka mulai merayakan keragaman iman dan berbagi pengalaman spiritual satu sama lain. Ibrahim menjadi tokoh kunci dalam proses ini, membantu membangun jembatan antara berbagai keyakinan. Selama beberapa minggu, gereja mulai berfungsi sebagai tempat pertemuan bagi berbagai komunitas agama. Carmen merasa bangga menjadi bagian dari perubahan ini, menyaksikan bagaimana setiap orang berusaha untuk saling menghormati. Dia tahu bahwa meskipun ada tantangan di depan, mereka semua akan menemukan kedamaian dalam keragaman. Dengan segala perubahan yang terjadi, Carmen dan Carlos menemukan cara baru untuk berinteraksi dengan iman mereka. Diego tumbuh menjadi simbol harapan, mencerminkan kekuatan dari keberagaman dan toleransi. Carmen dan Carlos belajar untuk saling menghormati perbedaan pandangan, menemukan titik temu dalam cinta mereka. Mereka menyaksikan komunitas mereka berkembang, menjadi lebih inklusif dan terbuka terhadap berbagai keyakinan. Dalam momen-momen sederhana, Carmen merasakan kedamaian yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Dia mengingat kembali perjalanan mereka dan bagaimana semua itu mengubah pandangan hidupnya. Carlos mulai merangkul ide bahwa iman bisa bertransformasi, tidak terikat pada tradisi saja. Bersama-sama, mereka merayakan setiap langkah yang diambil, mengingatkan diri bahwa cinta adalah inti dari segala hal. Dengan rasa syukur, mereka memandang Diego, yang telah membawa mereka pada perjalanan yang tidak terduga. Dalam pelukan satu sama lain, mereka merasakan kedamaian baru yang menyelimuti hidup mereka, menyadari bahwa setiap pilihan memiliki makna yang dalam.